Cerita diawali dengan gadis remaja jerawatan bernama Aya Rodriguez yang diusir dari kosannya karena pembongkaran. Aya kemudian pergi ke restoran milik bibinya, tetapi di sana ia dimarahi karena ketahuan sedang mengupil. Lalu seorang remaja tampan bernama Chad memanggilnya dan membuat Aya terkesima. Ternyata Chad memanggil Aya hanya untuk menanyakan waktu. Bibi Aya tiba-tiba muncul. Ia mengatakan pada Aya jika Chad belum memesan apapun sejak ia tiba di restoran dan ia ingin Chad segera pergi dari sana. Dengan sedikit menggoda, Chad menjawab jika teman kencannya tidak datang hingga membuatnya kecewa, lalu Chad pun segera pergi. Di malam hari, Aya bertemu Chad yang sedang duduk di jalan. Tanpa basa-basi, Chad langsung menawarkannya es krim, namun Aya menjawab jika ia bukanlah cewek gampangan. Tetapi kemudian Aya memutuskan pergi bersama Chad untuk menikmati es krim. Tak sungkan Chad curhat pada Aya jika ia sudah lama menyukai seorang gadis, namun gadis tersebut tidak pernah merespon perasaannya. Aya merasa bersimpati pada Chad. Aya mengatakan jika ia sudah menjadi yatim piatu ketika ia berusia 14 tahun. Chad yang kasihan kemudian melamar Aya hingga membuat Aya ketakutan lalu mengeluarkan semprotan merica. Chad berkata jika ia hanya bercanda dan Aya yang kesal segera meninggalkan Chad. Keesokan harinya Aya berjalan ke kampus barunya yang elit berkat bantuan beasiswa. Aya mahasiswa jelek serta miskin dan dipandang rendah oleh siswa lainnya. Ketika berjalan Aya terkena bola yang melambung ke arahnya hingga membuatnya pingsan. Ternyata itu adalah bola Chad. Tanpa pikir panjang Chad membawa Aya ke ruang kesehatan. Untungnya Aya baik-baik saja. Setelah itu Aya pun pergi dari sana. Aya tersandung ketika menaiki tangga dan seorang cowok ganteng bernama Cross memanggilnya si jelek. Namun Aya tidak mempedulikan perkataannya karena ia terpesona dengan ketampanannya. Di malam hari Aya menuliskan semua kejadian di sebuah diari kesayangannya. Keesokan harinya Aya mencari kosan baru. Ia juga melamar pekerjaan pada seorang pria. Tak disangka pria itu menerima Aya, namun dengan beberapa persyaratan tertentu dan Aya pun langsung menyetujuinya. Ternyata Aya mendapat pekerjaan di sebuah rumah besar bak istana. Beberapa pelayan mendatanginya lalu mempersilahkannya masuk ke dalam. Kemudian salah satu pelayan berceloteh, mudah-mudahan Aya akan bertahan lama karena sebelumnya 20 pelayan telah mengundurkan diri. Pak Sanford mengatakan alasan mengapa begitu banyak pelayan yang berhenti dikarenakan putranya adalah setengah monster yang susah diatur. Pekerjaan Aya adalah memastikan agar putranya mengikuti semua pelajaran di sekolah. Mendengar itu Aya merasa ketakutan, namun karena gaji yang ditawarkan cukup besar, termasuk diberikan akomodasi serta makan, Aya pun merasa tergiur. Segera setelah Aya masuk ke dalam rumah, Aya melihat anak Pak Sanford yang tidak lain adalah Cross yang sedang mengamuk. Cross lalu membentak ayahnya, tapi Aya menghentikannya, namun Cross malah merendahkan Aya di depan semua orang. Di malam hari Cross yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk berebut segelas air putih dengan Aya. Lalu Aya membantu Cross ke kamarnya karena ia sudah sempoyongan. Cross menyuruh Aya untuk mengambilkan baju, tapi Cross malah memeluknya. Aya pun memarahinya, namun tak diduga Cross muntah tepat di baju Aya. Aya masih merasa kesal hingga esok hari. Di kampus Aya berkenalan dengan gadis cantik belesran bernama Lori yang juga berkuliah di tempat yang sama dan ia naksir berat pada Cross. Bel pun berbunyi, lalu Lori berpamitan untuk pergi ke kelasnya. Tak lama berselang geng cewek mendatangi Aya, mereka mencoba untuk membulinya. Tetapi saat melihat Cross, mereka berpura-pura menjadi baik hati. Cross mengatakan pada Aya untuk membeli beberapa perlengkapan sekolah. Kedekatan Aya dengan Cross pun membuat geng cewek cemburu serta merasa heran. Aya pergi ke toko dan membeli semua barang yang diperlukan oleh Cross. Namun Aya baru menyadari Cross tidak memberinya uang hingga Aya tak bisa membayarnya. Chad pun muncul, ia lalu membayar semua belanjaan Aya. Chad bahkan memberinya uang tambahan. Ia berkata jika Aya bisa mengembalikannya kapan saja dan ia pun setuju. Tiba di rumah Aya memarahi Cross karena tidak memberi uang untuk belanjaannya. Cross lalu membayarnya, namun Cross menjahili Aya dengan menjatuhkan uang hingga membuat Aya kesal.
Keesokan harinya di kampus Ayah dihadang oleh geng cewek. Mereka mengancam agar Ayah menjauhi Cross. Mereka mencoba membuka baju Ayah, tetapi untungnya Lori tiba di sana dan menyelamatkan Ayah. Fakta pun terungkap jika ternyata Lori sudah menyukai Cross sejak ia TK. Usai kuliah, Ayah menemani Chad mencari sebuah gaun untuk cewek taksirannya dan Ayah dijadikan modelnya. Setelah itu mereka makan siang. Tanpa disangka Chad meminta Ayah untuk pergi ke pesta bersamanya. Di malam hari Ayah dipanggil oleh Cross. Seperti biasa mereka terlibat pertengkaran dan akhirnya Cross meminta Ayah datang bersamanya ke pesta Lori. Sebelum menghadiri pesta, Ayah menemani Cross untuk photoshoot karena Cross adalah seorang model. Terpana oleh penampilan Cross, Ayah tak menyadari ponselnya terus berdering hingga menyebabkan kegaduhan. Fotografer yang kesal merusak ponselnya dan mengusir Ayah keluar, namun Cross menghentikannya. Ayah begitu sedih, ponsel satu-satunya yang ia miliki telah rusak. Kemudian Ayah meminta maaf pada Cross atas insiden yang ia timbulkan, namun Cross menyuruh Ayah pergi dari hadapannya untuk sementara waktu. Ayah mengunjungi Lori dan menghidangkan makanan enak. Lori mengatakan jika ia menyukai kepolosan Ayah karena Ayah tidak seperti cewek lainnya yang berpura-pura baik. Lori lalu mengundang Ayah untuk hadir di pesta ulang tahunnya dan Ayah pun setuju. Di kampus Ayah sedang bercermin di sebuah mobil untuk melihat jerawatnya, namun seorang sopir membuka kaca mobil dan membentak Ayah si gadis jelek. Di lorong geng cewek membuli Ayah hingga terjadi perkelahian dan tak lama kemudian Cross muncul menghentikan mereka. Tanpa ragu Cross mengatakan jika Ayah adalah pacarnya hingga membuat semua orang terkejut. Tujuan Cross sengaja melakukan hal itu supaya semua cewek yang naksir padanya berhenti mengejarnya. Tetapi semua cewek di kampus merasa cemburu termasuk Lori. Lori meminta pengakuan yang sebenarnya dari Ayah. Ayah yang sudah menjadi teman Lori membocorkan rahasia jika ia bekerja sebagai pelayan untuk membantu Cross. Ketika berada di loker, Ayah ditarik keluar oleh Chad. Di tempat terbuka, Chad mengungkapkan sesuatu pada Ayah dan geng cewek mengintip mereka dari jauh, berpikir jika Chad juga mengejar cinta Ayah. Chad meminta Ayah untuk membantunya membuat sebuah rencana. Akhirnya terungkap ternyata cewek yang selama ini Chad taksir adalah Lori. Di rumah Chad begitu bersemangat menceritakan tentang hadiah untuk ulang tahun Lori. Namun Ayah ragu memberitahu Chad jika sebenarnya Lori naksir pada Cross. Chad meminta bantuan Ayah yang ingin memberi cincin pada Lori dan Ayah pun setuju. Cross dan Ayah tiba di pesta. Mereka bertemu Ian yaitu teman baik Cross. Ian bercerita Cross menjadi kasar sejak kematian ibunya. Tak lama berselang Chad menyerahkan cincin yang sudah dipersiapkan pada Ayah. Ayah segera mencari Lori, namun ia tidak menemukan Lori. Saat Ayah menemukan Lori, ia segera memberikan cincin tersebut, namun cincin itu terjatuh dan lampu segera padam. Ayah sekuat tenaga mengambil cincin tersebut, tetapi cincin itu terus tertendang. Di kegelapan Chad memegang tangan seseorang yang ia kira adalah Lori. Ketika lampu menyala, ternyata Chad menyatakan cinta pada Cross. Ayah mencoba berbicara pada Chad, namun Chad menjawab jika Ayah telah menghancurkan semuanya. Keesokan paginya Ayah terbangun karena mimpi dan ia sedang berada di tempat bibinya. Di perjalanan ke kampus Ayah bertemu dengan Ian bersama anjingnya. Ian memberikan sebuah bingkisan pada Ayah karena menurutnya Ayah adalah orang baik. Di kampus Ayah terus menabrak orang-orang. Pertama ia menabrak Chad, tapi kemudian Ayah segera pergi. Berikutnya ia menabrak Cross. Ayah mengatakan ia berlari karena ia melihat hantu di ruang meeting dan Cross dengan mudah percaya akan hal itu. Cross ingat jika ia akan mengadakan pertemuan di ruang meeting dan Cross meminta Ayah juga hadir di sana untuk menemaninya. Di malam hari Cross bersama teman-temannya berkumpul di ruang meeting untuk membahas ide mengenai acara tahunan kampus. Mereka cukup lama membahas ide tersebut. Setelah itu satu persatu anggota meninggalkan ruangan hingga akhirnya Cross tinggal sendirian di sana. Cross mulai merasa ketakutan. Ia menelpon Ayah namun Ayah tak mengangkat teleponnya. Tiba-tiba Cross mendengar suara aneh. Ia pun segera bersembunyi. Ayah yang masuk ke dalam ruangan sengaja mematikan lampu, lalu mengeluarkan suara-suara yang mengerikan hingga membuat Cross takut dan menabrak Ayah. Kemudian seorang penjaga mengunci ruangan meeting tanpa mengetahui jika Cross dan Ayah berada di dalam.
Ayah menyalakan lampu. Ia mengatakan jika itu adalah dirinya yang membuat lelucon, tentunya hal itu membuat Cross sangat kesal. Ayah mencoba membuka pintu, namun pintu sudah terkunci dan di saat yang sama ayah pun dipecat oleh Cross. Ayah mencoba menelpon penjaga sekolah, namun ponsel baterainya habis, begitu juga ponsel Cross. Tiba-tiba keduanya mendengar suara aneh dan mereka pun segera bersembunyi. Lalu mereka bercerita tentang kehidupan pribadi mereka, di mana ibu Cross meninggal saat ia masih kecil karena kecelakaan pesawat. Sementara ayah juga menceritakan jika ia yatim piatu di usianya yang masih remaja. Akhirnya mereka tertidur hingga keesokan harinya dan terbangun ketika seorang penjaga akan membersihkan ruangan. Di rumah, Cross menyuruh ayah membuat banner untuk acara kampus. Ayah ingin menonton TV sebentar, namun Cross tak mengizinkannya hingga ayah berpura-pura kesurupan dan membuat Cross ketakutan. Sepanjang malam, ayah menghabiskan membuat banner sambil memikirkan cinta segitiga antara Cross, Chad, serta Rory. Di pagi hari, ayah bangun di kamar Cross. Saat bercermin, ayah melihat Cross menghubungkan titik-titik jerawatnya. Untungnya ayah berhasil menghapusnya sebelum pergi ke kampus. Chad mengajak ayah ke dalam mobilnya, sementara ayah merasa takut karena telah menggagalkan rencana Chad. Namun Chad ingin melupakannya dan berdamai kembali dengan ayah. Di rumah, ayah kesal pada Cross karena sudah mencoret-coret jerawatnya. Ayah menyadari jika Cross sedang sakit, ayah pun tak sungkan merawat Cross dengan baik. Di malam hari kondisi Cross menjadi parah, ia pun meminta Cross untuk pergi ke rumah sakit dan akhirnya Cross pun setuju. Di rumah sakit, ayah bertemu Pak Sanford. Ia meminta agar ayah izin dari kampus karena Pak Sanford ingin ayah menjaga Cross selama di rumah sakit. Beberapa hari kemudian teman-teman Cross mengunjunginya. Kemudian ayah dan Ian pergi membeli makanan ringan untuk tamu yang datang. Ian mengatakan mungkin Cross mulai menyukai ayah. Di malam hari ayah bersiap tidur di sofa. Cross yang penakut meminta ayah untuk tidur di kasurnya karena ia mengira suster yang masuk ke kamar adalah hantu. Keesokan harinya ayah mengajak Chad dan Lori makan siang bersama, namun Chad masih malu-malu. Ayah terus memaksa Chad, tetapi Lori malah membatalkan makan siang mereka. Seusai sekolah, Lori mengajak ayah pergi ke salon kecantikan dan meminta staf di sana untuk mempercantik ayah karena ayah adalah teman baiknya. Lori pun membayar semua biaya salon karena Lori ingin ayah hadir di pesta topeng bersamanya. Ayah kemudian bertemu dengan Chad dan Chad begitu kagum dengan perubahan penampilan ayah. Namun geng cewek berpikir jika ayah melakukan operasi plastik, tetapi ayah membalasnya jika mereka tak punya otak. Ayah datang ke rumah Chad. Di sana Chad membuat cupcake spesial untuk Lori dan meminta ayah memberikannya pada Lori. Di rumah Cross, ayah menyimpan cupcake buatan Chad di kulkas, sementara para pelayan tak percaya dengan penampilan baru ayah. Cross seolah acuh dengan penampilan baru ayah. Ia seperti biasa menyuruh ayah untuk membersihkan kamarnya yang berantakan. Tetapi akhirnya Cross yang tak bisa menahan perasaannya mengatakan jika ayah terlihat cantik. Di malam hari Cross merasa lapar, namun Cross tak bisa menyuruh ayah karena tidak tahu kemana. Cross mengambil cupcake dari kulkas, lalu memakannya dengan lahap. Ayah yang terkejut segera mengambil cupcake, hingga berebutan dengan Cross dan pertengkaran pun tak terelakkan. Mereka berhenti bertarung saat Pak Sanford tiba, dan Pak Sanford pun memuji kecantikan ayah. Di sebuah ruangan, Pak Sanford bertanya apa yang terjadi. Cross menjawab itu hanya masalah kecil, di mana ia memakan cupcake ayah tanpa izin. Pak Sanford merasa kecewa karena baginya Cross harus menghargai sesuatu milik orang lain. Pak Sanford pun menyuruh Cross agar ia meminta maaf pada ayah. Di restoran, bibi ayah begitu terkejut melihat Cross berada di sana. Cross berkata jika ia ingin mengobrol dengan ayah, namun ayah menolaknya. Bibi ayah meminta ayah untuk menemani Cross karena Cross telah memberi bibinya uang agar bisa mengobrol dengan ayah. Ayah tak punya pilihan duduk bersama Cross, lalu Cross menyuapi ayah. Tetapi yang Cross berikan cabai pedas hingga mulut ayah terbakar. Cross lalu meminta maaf, namun ayah menyuruh Cross agar bersikap tulus saat ia meminta maaf padanya. Cross pun menuruti keinginan ayah dan ayah pun menerimanya. Keesokan harinya di kampus, Cross harus kembali ke kelas untuk mengambil barangnya yang tertinggal dan ayah yang berdiri sendirian tiba-tiba diculik oleh orang asing. Ternyata ayah diculik oleh geng cewek.
yang berpikir jika Ayah telah merebut Cross darinya, namun Ayah menjawab jika ia bukanlah pacar Cross. Salah satu cewek menelpon Cross, tapi Cross segera menutup telepon sebelum si cewek mengatakan tentang keadaan Ayah. Ayah terus berteriak hingga Chad bisa mendengar teriakannya dan berhasil menyelamatkan Ayah. Di rumah Chad berkata pada Ayah jika Lori telah menolak cintanya. Ayah memberi saran agar Chad jangan mengejar cinta Lori lagi karena Lori mencintai Cross. Mendengar hal itu Chad begitu sedih dan Ayah mencoba untuk menghiburnya. Di siang hari Ayah mendatangi kuburan orang tuanya. Ia melihat bayangan dan itu ternyata Cross. Tiba-tiba hujan pun turun. Mereka berdua segera mencari tempat berteduh. Cross memberitahu bahwa kuburan ibunya juga berada di sana. Ayah berkata apakah Cross menangis, namun Cross menjawab jika itu hanya air hujan. Di acara pameran kampus, Ian memberitahu Lori dan Cross berbicara berdua di sebuah ruangan. Di sana Lori menyatakan cintanya pada Cross, namun Cross menolaknya. Tanpa diduga Cross malah mengakui perasaannya pada Ayah hingga membuat Lori patah hati. Hari kedua pameran kampus sepertinya Cross memiliki rencana untuk menyatukan Chad dengan Lori. Cross sengaja bersikap romantis pada Ayah hingga kembali menghancurkan hati Lori. Chad yang melihat kesedihan Lori mencoba untuk menghiburnya. Ia mau melakukan apa saja untuk membuat Lori senang dan Lori pun mulai luluh. Di hari ketiga Lori mengkonfrontasi Ayah apakah Ayah menyukai Cross dan Ayah mengiyakannya. Lori kemudian bertanya apakah ia harus memberi Chad kesempatan. Tentu saja Ayah menyetujui hal itu, lalu mereka pun berpelukan. Pesta topeng pun tiba. Di sana Lori berdansa dengan Chad, sementara Ayah berdansa dengan cowok misterius. Cowok itu mengungkapkan cintanya pada Ayah, namun saat Ayah ingin mengetahui cowok tersebut, ia malah pergi begitu saja. Di kampus teman-teman Ayah mencari cowok misterius yang berdansa dengan Ayah semalam. Seorang pria bernama Adrian mengaku bahwa ialah orang tersebut. Namun Cross tiba-tiba muncul dan akhirnya mengungkapkan cintanya yang telah ia tulis di buku diari Ayah yang tertinggal saat bertemu di kuburan. Cross adalah cowok bertopeng yang berdansa dengan Ayah, sementara motif Adrian berpura-pura adalah agar Cross berani menyatakan cintanya pada Ayah. Dan film pun udahan.